Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rosmawati Sofianingsih dari kelas 2 Depenjas dengan NPM 1921915154. Pada kali ini saya akan membahas mengenai proses dan kondisi belajar gerak. Nah, yang pertama yaitu ada proses belajar gerak. Proses belajar itu bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan. Nah, di sini ada 3 fase belajar gerak menurut Fitz and Posner. Yang pertama itu ada fase kognitif. Nah, fase ini merupakan tahap awal pada saat belajar gerak keterampilan. Nah, di sini pelajar itu berusaha untuk memahami gerakan-gerakan, yaitu untuk mengetahui, mengingat bentuk-bentuk gerakan yang akan dilakukan gitu. Nah, di sini pada tahap ini itu masih banyak sekali kesalahan. Oke, yang kedua itu ada fase asosiatif. Nah, pada fase ini yaitu rangkaian gerakan yaitu secara berulang-ulang. Nah, penguasaan atas gerakannya itu akan semakin meningkat. Nah, di sini itu tetapi masih ada kesalahan dalam saat melakukan gerakan keterampilan tersebut. Selanjutnya itu ada fase otonom. Nah, fase ini adalah fase akhir dalam pembelajaran gerak keterampilan. Nah, pada fase ini yaitu pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tertinggi. Nah, biasanya di sini itu sudah pelajar biasanya sudah bisa melakukan secara otomatisasi. Nah, gerakan ini bisa dilakukan secara otomatis, artinya bahwa pelajar itu mampu melakukan gerakan keterampilannya walaupun pada saat yang bersamaan ia harus melakukan aktivitas yang lain gitu. Nah, selanjutnya itu ada kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak itu suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, di sini itu kondisi belajar gerak itu meliputi dua, yaitu ada kondisi internal dan kondisi eksternal. Yang pertama, kondisi internal. Nah, kondisi ini biasanya ada pada diri pelajar itu sendiri yang diperlukan dalam proses pelajaran berlangsung. Nah, selama proses belajar gerak, pelajar itu perlu berusaha mengingat bentuk bagian-bagian yang harus dipelajari, terus berusaha juga untuk mengingat urutan gerakan dan bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Yang kedua itu ada kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini terdapat pada di luar diri pelajar. Nah, itu tetapi lingkungan tersebut, keadaan luar tersebut itu yang mempengaruhi proses belajarnya gitu. Nah, kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Nah, itu biasanya ada pemberian penjelasan gerak. Nah, di sini guru menjelaskan secara singkat bagaimana urutan-urutan gerakan yang akan dilakukan. Nah, gitu. Yang kedua yaitu ada pemberian contoh gerakan. Nah, di sini guru melakukan gerakan tersebut secara berurutan sehingga si pelajar itu dapat memahami gerakan tersebut dari awal gerakan hingga akhir gerakan. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bahas kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.